Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Hoki Chris. Tidak lupa kami ucapkan untuk rekan-rekan semuanya, para pencinta dosa naji dimanapun kalian berada. Dan tidak lupa selalu saya doakan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya, para subscribernya Hoki Chris, Galeri Pesona Chris Pusaka, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan segala hajat, apa yang diinginkan mudah-mudahan segera dihijabai. Dan kali ini kita akan membabar mengenai garis dalam UP berpamor sodo lanang. Tempo hari ada yang menanyakan, Mas, sodo lanang itu artinya apa? Ya nanti bisa lihat di konten ini ya, di konten YouTube Hoki Chris. Kita buka aja garisnya. Ini merupakan salah satu dapur tilam UP ya, dengan berpamor sodo lanang. Yang dinamakan sodo lanang ya seperti ini. Kita bahas dulu mengenai tilam UP. Tilam UP ini merupakan, atau filosofinya itu, tilam itu anyaman dari daun yang dipergunakan sebagai alas tempat tidur. Jadi tilam UP itu melambangkan tentang kesejahteraan, ketentraman dalam suatu keluarga. Itu maknanya dari tilam UP. Sedangkan dari pamornya sendiri, sodo lanang ini merupakan istilahnya itu sebatang lidi ya, sebatang lidi, atau yang bisa dikatakan lidi sebatang yang bentuknya lurus, yang digambarkan dengan pamor ini bentuknya lurus seperti ini, dari sosoran sampai ujung bila, letaknya di tengah-tengah tanpa adanya pamor yang lain. Jadi kalau sodo lanang itu merupakan sebuah lidi ya, dimana lidi itu diambil dari sebuah pohon aren yang jatuhnya hanya satu lidi, hingga digambarkan dari sebilah kelis itu pamor sodo lanang itu seperti ini. Bentuknya tuh lurus tegak ke atas dari sosoran sampai ujung bawah. Sodo itu lidi dan lanangnya itu tunggal ya, ini seperti ini, berdiri jejak di sini. Ya inilah yang dinamakan pamor sodo lanang. Sedangkan di tempat-tempat atau di daerah lain, penyebutan dari pamor sodo lanang ini juga sedikit berbeda-beda, tapi bentuknya sama. Ada yang mengatakan pamor seperti ini itu seperti sodo sakler, atau bisa dikatakan adek siji, atau bisa dikatakan ini seperti pamor sodo aren. Ya, sodo aren yang seperti yang tadi saya bilang itu, sodo itu lidi yang diambil dari pohon aren yang jatuhnya hanya satu batang saja. Dan makna dari sodo lanang sendiri itu, dibalik bentuknya yang sangat sederhana ini, memiliki makna yang sangat mendalam. Jadi kalau kita punya keris sepuh, keris tangguh, kita juga harus tahu keris kita dapurnya apa, pamornya apa, filosofinya bagaimana, agar kita juga bisa menjiwai dengan apa yang sudah kita koleksi. Itu nanti menjadikan sebuah tambahan wawasan baru, pengetahuan baru bagi sang pemilik. Dan mungkin di balik itu mungkin nanti ada berkah atau hikmahnya tersendiri ya, karena suatu benda itu memiliki energi yang sekiranya bisa menunjang sang pemiliknya atas izin Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau pamor sodo lanang ini, kita lanjut ya. Pamor sodo lanang ini, dibalik bentuknya yang sangat sederhana, garis lurus dari pangkal sini sosoran sampai di ujung bila, ya kan? Ini memiliki makna agar pemilik keris
atau sang pemilik pribadi dari keris pamor sedolanang, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu dapat tercapai tanpa adanya alang merintang yang menghalangi. Itu filosofi dari pamor sedolanangnya. Sedangkan pamor sedolanang ini juga memiliki sebuah makna yang lain, yaitu merupakan keteguhan bagi sang pemilik untuk memperkuat iman dan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena dilambangkan dengan garis lurus ini. Jadi seyogyanya kita itu selalu ingat kepada Sang Pencipta, agar apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan mudah-mudahan selalu diijabahi. Dan tentunya apabila kita selalu ingat kepada Sang Pencipta, segala persoalan hidup insya Allah itu akan selalu ada jalan keluarnya. Bagaimanapun juga, setiap menit, setiap detik, setiap kapanpun, memang kewajiban kita sebagai manusia itu selalu untuk mengingat Tuhan. Karena apa? Karena suatu kelak kita akan kembali kepadanya. Suatu kelak kita akan dipanggil kepadanya. Kepadanya dalam kurung di sini itu yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu, kegiatan kita apapun itu, pekerjaan kita apapun itu, yang kita lakukan selalu ingat kepada Sang Pencipta. Apalagi dengan adanya sarana seperti ini kan akan memperkuat keimanan kita, memperkuat keyakinan kita agar selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keris ini hanyalah sebagai filosofi atau lambang ya. Jadi kalau kita punya keris, kita juga harus tahu makna dari apa yang kita miliki. Dan tuah dari keris sedolanang ini bisa juga untuk tolak bala, meningkatkan derajat, meningkatkan kewibawaan, terus kepercayaan diri kepada sang pemilik dan lain-lain. Jadi banyak makna yang tersimpan dalam bentuk keris yang sangat sederhana ini, tapi sangat mendalam bila kita menjiwainya. Jadi pamor-pamor seperti ini tuh pamor-pamor yang sangat-sangat banyak dicari orang. Pamornya ngawat. Pamornya sangat ngawat di tengah bila ini. Dan di baliknya pun sama. Pamornya ngawat. Jadi pesan lain dari sedolanang ini, istilahnya itu selalulah kita berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi manusia tanpa berusaha, manusia tanpa berikhtiar, sangat mustahil apa yang diinginkan, apa yang diharapkan bisa tercapai. Tapi sebaliknya, bila manusia itu bekerja keras dengan penuh usaha yang dia lakukan, tentunya di jalan yang benar dan lurus, dan berikhtiar, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang diharapkan akan selalu mudah tercapai. Karena disitulah letak campur tangan Tuhan yang menyertai segala usaha kita. Mungkin sampai di sini yang bisa kita babar mengenai keris-keris yang lainnya atau pamor-pamor yang lainnya yang bisa kita urai di konten YouTube Bagi Keris Galeri Pesona Keris Pusaka. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan juga jangan lupa share untuk saling berbagi. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan konten ini bisa berkembang dengan lebih baik atas dukungan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan konten ini lebih tampil baik lagi dan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada tutur kata salah yang saya ucapkan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.